Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Hari ini adalah hari Jumat Agung. Kita mengenang wafat Tuhan kita, Yesus Kristus, demi menebus dosa-dosa dunia, serta seluruh alam semesta. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu karena Engkau mengasihi kami semua dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu sebagai Adam baru yang memulihkan kehancuran harmoni Taman Eden akibat dosa Adam dan Hawa. Kristus sebagai Adam baru memulihkannya di Taman Getsemani melalui ketaatan kepada kehendak-Mu, menerima segala risiko dan konsekuensi demi mewartakan kasih-Mu. Semoga kami juga belajar taat dalam kerendahan hati dan penuh syukur kepadanya, dan menjadi tanda damai sejahtera bagi sesama dan alam semesta sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca bacaan yang kedua dari surat kepada umat Ibrani bab 4 ayat 14 sampai 16, dilanjutkan bab 5 ayat 7 sampai 9. Saudara-saudara, kita sekarang mempunyai Imam Agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah. Maka baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, sebab Imam Agung yang kita punya bukanlah Imam Agung yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya, Ia sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya saja tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita menghampiri tahta kerahiman Allah dengan penuh keberanian, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk pertolongan pada waktunya. Dalam hidupnya sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, Ia telah didengarkan. Akan tetapi sekalipun anak, Ia telah belajar menjadi taat. Ini ternyata dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah mencapai kesempurnaan, Ia menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, pada hari Jumat Agung ini kita mengenang salib Kristus sebagai tanda kasih Allah dan penebusan kita. Itulah sebabnya pada hari ini kita tidak menggunakan tanda salib. Ibadah dan doa-doa kita tertuju pada salib Kristus yang menjadi tanda keselamatan bagi seluruh umat manusia. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Yesus Kristus Juru Selamat kita telah wafat untuk menebus kita. Dalam kehidupan dan kematiannya, Yesus menjadi Adam yang baru. Di Taman Getsemani dan di Golgota, Yesus menghapus
dosa asal warisan Adam di Taman Eden. Di sana Yesus menanggung hukuman yang Allah berikan kepada Adam yang dikutuk untuk bekerja keras dengan keringat, sebagaimana kita baca dalam kitab Kejadian bab 3 ayat 19. Yesus bekerja keras dan berkeringat, bahkan keringat yang bercampur darah di Taman Getsemani. Dia sangat menderita dan dia berdoa dengan sungguh-sungguh sehingga keringatnya menjadi seperti titik-titik darah yang jatuh ke tanah. Begitulah Santo Lukas dalam Injilnya bab 22 ayat 44 menggambarkan perjuangan Yesus di Taman Getsemani. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, duri-duri yang dihasilkan oleh tanah karena dosa Adam yang dapat kita baca dalam kitab Kejadian bab 3 ayat 18 dipakai untuk memahkotai kepala Yesus sebagai ejekan. Para prajurit memahkotainya dengan duri dan mengenakan jubah ungu sebagai hinaan. Namun, seperti yang dinubuatkan Nabi Yesaya, Yesus sebagai hamba yang menderita tetap lemah lembut dan menanggung setiap pelecehan dan penghinaan yang ditujukan kepadanya. Nabi Yesaya bab 53 ayat 7 bernubuat, meskipun diperlakukan dengan kasar, dia tunduk dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, atau domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dengan cara itu Yesus menghancurkan hukuman kekal atas dosa-dosa asal dan dosa-dosa kita, dimulai dengan dosa pertama ketika leluhur kita memakan buah dari pohon terlarang. Kristus Tuhan kita menjadi dosa itu sendiri dengan rela tergantung di pohon di taman, sebagaimana direfleksikan Santo Paulus kepada umat Korintus dalam suratnya yang kedua, bab 5 ayat 21. Di kayu salib, Yesus mempersembahkan hidupnya kepada Allah sebagai Raja yang penuh kerahiman. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, di kayu salib, Yesus menyatakan kerahimannya kepada kita. Hamba yang menderita itu sekaligus sang Raja kerahiman. Lambungnya tertikam karena dosa-dosa kita. Tubuhnya diremukkan karena kesalahan kita. Ia menanggung hukuman yang menyembuhkan kita. Oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Itulah yang dinubuatkan Nabi Yesaya bab 53 ayat 5 dan digenapi secara sempurna oleh Tuhan kita Yesus Kristus yang wafat pada kayu salib. Dari lambungnya yang ditikam mengalirlah darah dan air, tanda kerahiman ilahi bagi kita. Santo Yohanes
dalam Injilnya bab 19 ayat 34 mencatat episode terindah itu saat dari lambungnya mengalirkan darah dan air yang melambangkan sakramen-sakramen bagi gerejanya, tanda keselamatan, tanda kasih. Sama seperti mempelai Adam diambil dari tulang rusuknya saat tidur lelap dalam Kejadian bab 2 ayat 21 sampai 22. Demikianlah gereja sebagai mempelai Kristus dilahirkan dari darah perjanjian baru dan air pembaptisan yang memancar dari lambung Kristus sesaat ketika dia dalam tidur nyenyak kematiannya dan prajurit menikam lambungnya. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita kenang dengan penuh syukur dan dalam kerendahan hati wafat Tuhan kita Yesus Kristus yang menebus dosa-dosa dunia dan menyelamatkan kita serta seluruh alam semesta sepanjang segala masa. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, senantiasa dilindungi dan diberkati oleh kasih Allah yang penuh kerahiman, menjaga, memelihara, dan mendampingi kita sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih. Salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam